judul Hakikat Pendidikan Profesi Guru, Guru Unggul Indonesia Maju gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi pada saat menyampaikan arahan dan sambutan Bapak Rektor, guru unggul ini adalah salah satu critical point saya melihatnya, atau salah satu komponen penting dalam kita mewujudkan ya cita-cita bangsa kita ini untuk menjadi salah satu bangsa yang berdaya saing ke depan. Dan kita memiliki kekuatan yang sangat besar sebenarnya, baik itu sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia. Makanya seringkali bangsa lain melihat bangsa Indonesia ini suatu saat nanti mungkin menjadi salah satu bangsa yang memiliki daya saingnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya akan mulai dari sebuah ilustrasi bahwa tidak semua anak-anak kita, tidak semua masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang selayaknya, ya, baik itu sarana prasarana, kemudian proses belajar mengajar yang mereka peroleh. Nah, ini harus menjadi salah satu inspirasi atau salah satu motivasi bagi kita semua, bagi Bapak Ibu sebagai seorang guru, bagi kami juga menjadi seorang guru, bagaimana kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, sehingga kita memiliki yang sering disebut sebagai competitive advantage. Jadi keuntungan kompetitif dengan meningkatkan skill dari sumber daya manusianya itu adalah hal yang mutlak harus kita lakukan ya. Nah, selain itu juga kita melihat gambaran ini menunjukkan bahwa seberapa besar motivasi anak-anak kita untuk mereka mendapatkan pendidikan ya. Tidak pernah mereka terhalang oleh fasilitas yang mereka punya, sehingga resiko apapun mereka ambil untuk mereka bisa mengenyam pendidikan, baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah maupun di perguruan tinggi. Saya kira ini bisa menjadi motivasi kita bersama. Nah, inilah gambaran umum ya Bapak Ibu semua ya terkait dengan bagaimana nanti ya Bapak Ibu benar-benar bisa mengabdikan diri ya kepada nusa dan bangsa. Nah, oleh karena itu menjadi guru itu harus panggilan jiwa, compassion. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar dari hati yang paling kecil gitu ya, hati yang tulus benar-benar ingin menjadi seorang guru. Nah, itu yang saat ini sedang ditata oleh kementerian, bagaimana mereka melakukan rekrutmen terhadap para peserta yang mengikuti pendidikan profesi guru. Jadi ada interview yang mereka akan lakukan ya terkait dengan apakah ini benar-benar menjadi seorang guru itu panggilan jiwa atau tidak. Jadi kalau memang itu adalah memang motivasi dari dalam diri kita, saya kira Bapak Ibu akan melakukannya dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin. Nah, seperti tadi saya sampaikan juga bahwa saya berharap bahwa apapun yang Bapak Ibu lakukan di PPG ini dengan performance yang sangat baik, ya, saya melihatnya dari beberapa PPG yang saya amati sebelumnya, itu harus Bapak Ibu jaga, harus Bapak Ibu bawa pada saat Bapak Ibu nanti di sekolah masing-masing. Kemudian memberikan imbas kepada guru-guru yang lain. Nah, itulah yang disebut sebagai guru unggul. Bapak Ibu tidak akan berhenti belajar, yang sering disebut sebagai long life education. Bapak Ibu tidak akan berhenti untuk selalu mengevaluasi diri, ya, self evaluation, introspeksi diri, dan Bapak Ibu tidak akan selalu berbagi dengan yang lain. Ya, itu harapan kita semua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, saya sering mulai kutipan saya dengan apa yang kita sebut sebagai merdeka belajar, gitu ya. Nah, saat ini sedang dicanangkan oleh kementerian. Jadi buah pikiran atau konsep Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau menyampaikan bahwa setiap tempat ini adalah sekolah, setiap orang itu adalah guru gitu ya. Jadi kita, anak-anak kita, Bapak Ibu, saya gitu ya, bisa belajar di mana saja, dengan siapa saja, tidak melihat kualifikasi akademiknya S1, S2 atau S3, tetapi kita belajar
dari pengalaman yang mereka miliki. Dan kita belajar memaknai pengalaman itu untuk bekal kita menjalani hidup ini. Saya kira itu adalah pesan yang sangat penting ya, yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, dan ini 100 tahun yang lalu, di mana beliau mendirikan sebuah tempat belajar yang beliau sebut sebagai taman siswa. Jadi beliau mengambil penamaan taman gitu ya, tidak sekolah, karena beliau ingin bahwa tempat belajar ini harus menyenangkan. Tempat belajar ini harus tidak ada hierarki antara guru dengan anak didiknya atau antara pendidik dengan peserta didiknya. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar kita bisa melayani anak didik kita ya, untuk kita bisa mengidentifikasi mereka, apa talent yang mereka punya, apa kekuatan yang mereka punya, sehingga Bapak Ibu sebagai seorang pendidik bisa memotivasi, bisa mengeksplorasi, terus menjadikan mereka semua menjadi juara seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, ada yang juara matematika, ada yang juara sains, ada yang juara di bidang olahraga, ada yang juara di bidang seni. Nah, itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik. Nah, Merdeka Belajar ini sebenarnya sudah digaungkan, sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka bilang bahwa memberi kebebasan dan otonomi ya kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi. Jadi Bapak Ibu diharapkan tidak terlalu banyak terlibat dengan birokratisasi, sehingga saat ini mereka melakukan perbaikan terhadap semua organisasi di perguruan tinggi ya, khususnya ya, untuk menghilangkan eselon 3, eselon 4. Jadi mereka ingin membuat sebuah organisasi itu flat. Kenapa mereka membuat organisasi itu flat? Karena untuk kita selalu bisa berinovasi, meminimalkan birokrasi yang ada. Jadi hierarki organisasi biasanya menyebabkan kita terlalu banyak birokrasi. Tapi memang kontradiktif antara flat organization dengan hierarchical organization. Ada birokrasi, ada inovasi, ada kontrol, ada innovation. Nah, oleh karena itu, para guru atau dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, ini yang disampaikan oleh Bapak Menteri, ya Mas Nadiem, dan beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan, seperti sinetron ya, per episode mereka mengeluarkan. Saya kira tujuannya adalah untuk melakukan reformasi pendidikan di Indonesia secara bertahap. Ya, kita harus benar-benar mengevaluasi diri, melakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan, kita mulai dari diri kita sendiri ya. Setelah diri kita sendiri kita perbaiki, baru kita bisa memberikan contoh kepada yang lain. Nah, harapan ini bisa kita lakukan bersama-sama. Dan kita pun harus menyadari bahwa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang memiliki kualitas SDM yang berbeda-beda, yang memiliki sarana prasarana dalam bidang pendidikan juga yang berbeda-beda. Nah, ini harus juga menjadi pemikiran dari pemangku kebijakan terkait dengan reformasi pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, apa tujuan dari Merdeka Belajar ini, Bapak Ibu? Yang pertama adalah arah ke depan itu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bangsa ini atau pemerintah, khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ingin membawa sekolah ini sebagai kegiatan yang menyenangkan, ya, seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya taman siswa gitu ya, dan itu menjadi salah satu role model pada saat itu, dan banyak sekali orang-orang dari luar negeri sebenarnya belajar tentang konsep Montessori yang beliau pernah implementasi. Kemudian pimpinan memberikan pelayanan, ya. Jadi kita sebagai seorang guru, kemudian mungkin kepala sekolah itu harus benar-benar bisa melayani kepada anak didik kita, kepada stakeholder kita semua. Dan sekolah ini harus memiliki sistem terbuka, jadi saling berkoordinasi ya dengan berbagai pemangku kepentingan. Jadi pendidikan itu bukan tugas Bapak Ibu saja sebagai seorang guru, bukan tugas kita sebagai seorang guru, tetapi ada pemerintah daerah di sana, ada masyarakat, ada keluarga, kemudian ada industri, dunia usaha, dan dunia kerja yang juga ikut terlibat dalam
memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia ini. Kemudian arah ke depan juga kita berharap ada lebih banyak sumber daya yang didedikasikan untuk pelajar yang lebih muda, mendapat dukungan dari pemerintah daerah, infrastruktur sekolah yang memadai dan mendukung pembelajaran, kemudian manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten. Nah, oleh karena itu sekarang ada banyak program, ada guru penggerak, kemudian diharapkan guru penggerak ini bisa berbagi dengan guru-guru yang lain, kemudian memperbaiki ekosistemnya gitu ya. Sehingga harapan ke depan bahwa guru penggerak ini bisa menjadi seorang pemimpin ya ke depannya dan bisa memanage satuan pendidikan dengan lebih baik. Kemudian orang tua atau komunitas yang lebih terlibat. Kemudian kalau kita melihat dari aspek guru, itu ada guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum ya. Bapak Ibu memiliki otoritas penuh terhadap kurikulum yang Bapak Ibu implementasi di masing-masing sekolah di mana Bapak Ibu bertugas saat ini. Kemudian guru sebagai fasilitator, karena era kita sekarang di era disrupsi teknologi atau yang mereka sering sebut sebagai revolusi industri 4.0. Jadi tidak ada lagi mungkin asumsi bahwa guru itu paling tahu ya. Jadi dengan sumber belajar ada di mana-mana, ada kemungkinan bahwa anak-anak kita ya, para siswa kita ini lebih dulu mengetahui informasi terkait dengan sesuatu gitu ya, sehingga di dalam kelas gitu ya, atau di ruang virtual pada saat Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu bisa menjadi fasilitator, jadi memfasilitasi diskusi, kemudian memberikan guideline, mengarahkan pada anak-anak dan lain sebagainya. Nah, dan ada beberapa hal yang kita akan kita akan tuju ke depan ini ya, kompetensi dan tujuan, kemudian pelatihan guru berdasarkan praktik, kemudian kinerja guru dinilai secara holistik. Nah, ini beberapa penelitian ya telah dipublish baik itu oleh organisasi riset di luar negeri maupun oleh beberapa peneliti yang ada di dalam negeri itu ya. Ada ada temuan-temuan yang mereka sering sampaikan bahwa pendidikan profesi guru ini tidak linier atau tidak ada hubungan yang signifikan terhadap kinerja guru. Nah, oleh karena itu saya sampaikan di awal tadi pada saat menyampaikan arahan, karena ada tren yang sangat menarik saya lihat pada pendidikan profesi guru ini. Kadang-kadang kita seperti kurva normal Bapak Ibu. Jadi pada suatu saat menaik, pada saat titik jenuh itu akan turun. Nah, harapan saya bahwa itu tidak akan sampai turun jauh. Bapak Ibu harus memberikan trigger untuk itu bisa naik lagi. Nah, oleh karena itu apa yang Bapak Ibu tampilkan, performance yang Bapak Ibu tunjukkan dalam pendidikan profesi guru ini Bapak Ibu harus rawat. Bapak Ibu harus jaga motivasi, kemudian harus jaga rasanya, harus jaga semangatnya, sehingga itu terus terimplementasi pada saat Bapak Ibu nanti kembali ke sekolah masing-masing. Nah, saya kira itu konsep dari Merdeka Belajar, arah dari Merdeka Belajar ke depan yang diinginkan oleh kementerian. Nah, ini tahapan revolusi industri, Bapak Ibu, dan seperti yang saya bilang tadi bahwa kita berada di era revolusi industri 4.0, di mana banyak bidang keilmuan yang terkait di sana ya. Ada Internet of Things, kemudian ada artificial intelligence, kemudian ada new material, ada augmented reality, ada robotik, big data dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang menyebabkan bahwa ke depan ini kita akan diarahkan menuju masyarakat 5.0 atau mereka sering sebut sebagai society 5.0 ya. Bapak Ibu kalau ada waktu Bapak Ibu bisa akses di YouTube, di situ ada cari judul The World 2050 gitu ya. Dunia 2050. Jadi mungkin bayangan society 5.0 itu seperti itu. Nah, terkait dengan di bidang pendidikan sangat banyak bisa kita implementasi ya. Terkait dengan augmented reality gitu ya. Kalau Bapak Ibu nanti saya kasih link kalau Bapak Ibu ingin melihat salah satu contoh bagaimana pengembangan media-media pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan augmented reality gitu ya. Kalau saya belajar tentang kubus gitu ya, jadi itu bisa seperti real, saya bisa bolak-balik, kemudian saya bisa melihat bahwa kubus ini terdiri dari beberapa sisi, kemudian berapa rusuknya dan lain sebagainya.
Nah, dan banyak yang bisa kita implementasi. Selain augmented reality juga ada virtual reality ya, di mana Bapak Ibu bisa belajar secara visual, padahal ada di tempat di mana Bapak Ibu saat ini, tetapi Bapak Ibu bisa melihat tentang tata surya, bagaimana planet-planet itu mengelilingi matahari, kemudian berapa lama mereka mengelilingi matahari, kemudian ciri-ciri dari masing-masing planet itu akan terlihat seperti real. Nah, itu beberapa bidang-bidang keilmuan yang involved atau yang tercakup dalam revolusi industri 4.0 ini. Dan teknologi yang ada saat ini itu benar-benar merubah tatanan kehidupan Bapak Ibu semua. Ya, baik itu dalam transaksi sehari-hari, termasuk dalam interaksi sosial kita. Ya, Bapak Ibu, keluarga misalnya, suami, istri, dan anak-anak mungkin sampai di rumah ya semua masih sibuk dengan HP-nya gitu, tidak ada yang berkomunikasi satu dengan yang lain mungkin. Dan mungkin juga kita bangun tidur pagi hari itu yang pertama kita cari ya handphone kita. Ini ada WA tidak ya, kemudian ada message dari atasan tidak ya gitu ya. Jadi jarang sekali mungkin kita istri saya di mana ya gitu, atau suami saya di mana ya gitu. Jadi itu yang harus kita benar-benar kontrol, benar-benar batasi. Nah, saya kira Bapak Ibu juga sudah sering mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, ini adalah entering society 4.0 seperti yang saya bilang tadi. Jadi Bapak Ibu akan memasuki itu, dan nanti kalau ada waktu saya akan share video terkait dengan The World 2050. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita berada di masa COVID-19 gitu ya. Dan di slide ini saya pakai judul belajar dari COVID-19. Jadi banyak sekali hal yang diakselerasi ya, dipercepat oleh masa pandemi ini. Salah satu contoh adalah Bapak Ibu sendiri ya. Mungkin di tahun lalu 2020 ya, sebelum-sebelumnya Bapak Ibu tidak pernah terpikir untuk mau menggunakan Zoom untuk pertemuan tatap muka, tidak pernah mau menggunakan mungkin Google Classroom atau psikologi gitu ya. Padahal teknologinya sudah tersedia sudah lama. Tetapi masa pandemi ini memaksa kita semua, memaksa Bapak Ibu untuk kita beradaptasi, untuk kita mampu melakukan perubahan dan memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, berbagai platform Bapak Ibu gunakan ya untuk pembelajaran, untuk melayani anak didik Bapak Ibu. Baik itu dengan Google Scholar, Google Classroom saya sampaikan tadi, kemudian mungkin ada yang menggunakan psikologi, atau mungkin ada sekolah-sekolah yang sudah menggunakan learning management sistemnya sendiri. Dan nanti Bapak Ibu dalam pendidikan profesi guru ini akan menggunakan LMS yang sudah disediakan oleh tim PPG ya untuk kegiatan proses belajar mengajar. Nah, itu adalah salah satu contoh. Kemudian pola hidup yang berubah gitu ya. Setiap orang mengimplementasi atau melakukan pola hidup sehat. Baik itu makanan, kemudian Bapak Ibu rajin olahraga, rajin berjemur, dan lain sebagainya. Mungkin sekarang sudah menurun gitu ya. Nah, itu yang sering saya lihat, itulah behavior kita sebagai manusia gitu ya. Di awal-awal semangat gitu ya, setelah kita melihat oh biasa-biasa aja, itu terlupakan semua. Nah, itu yang terjadi. Kemudian meningkatnya kepedulian sosial gitu ya. Banyak orang yang sering menggantungkan sembako di pagar-pagar rumahnya, kemudian bagi yang membutuhkan akan mengambil. Atau banyak teman-teman yang pergi ke masyarakat-masyarakat yang terdampak COVID-19 itu untuk memberikan atau berkontribusi sembako dan lain sebagainya. Termasuk apa yang kami lakukan di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, mudah-mudahan itu juga terjaga ya, tidak hanya di masa pandemi ini. Dan Bapak Ibu bekerja tidak dibatasi ruang dan waktu. Tapi di masa COVID-19 ini malah sepertinya tidak ada jam kerja gitu ya. Kapanpun kita kadang-kadang melakukan rapat. Kemudian apalagi di perguruan tinggi, mungkin teman-teman saya ada yang mengajar malam-malam gitu karena waktunya cuma tersedia di sana. Mungkin juga teman-teman saya di perguruan tinggi ada yang melakukan rapatnya malam-malam gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita, kalau dulu kita semua bekerja dari rumah ya dari jam 8 sampai jam 10 malam kadang-kadang kita masih
berada di depan komputer gitu ya. Malah teman-teman saya bilang ini muka sudah kayak laptop semua gitu ya. Jadi hampir sebagian besar waktu kita habiskan di depan komputer, dan timbangan kita naik semua karena keluar dari ruang kerja belok kanan sudah lihat dapur gitu ya. Jadi semua sudah tersedia, kopi, kemudian makanan dan lain sebagainya. Mungkin itu juga Bapak Ibu alami. Nah, oleh karena itu dalam masa COVID-19 ini ya Bapak Ibu juga harus melakukan evaluasi terkait dengan proses belajar mengajar yang Bapak Ibu sudah lakukan terhadap anak didik Bapak Ibu. Mungkin tidak semua bisa melakukannya dengan baik karena keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki, atau karena keterbatasan kompetensi atau kualitas dari masing-masing guru ya. Itu program banyak sekali dari kementerian ya. Saat ini kami Undiksa mengikuti namanya Kampus Mengajar. Di tahun lalu kami mengikuti Kampus Mengajar Perintis. Tahun ini kami mengikuti Kampus Mengajar yang kebetulan Pak Mas menjadi koordinator dalam kegiatan ini. Jadi kami mengirim sekitar 142 saat ini mahasiswa untuk membantu. Sebenarnya tujuannya adalah sekolah-sekolah 3T. Cuma mungkin tidak banyak sekolah-sekolah 3T mendaftarkan diri, sehingga banyak juga mahasiswa-mahasiswa kami yang melakukan kegiatan kampus mengajar ini di wilayah Bali atau wilayah yang tidak 3T gitu ya. Jadi tujuannya adalah membantu Bapak Ibu untuk melakukan proses pembelajaran secara daring, mungkin mengembangkan konten learning-nya, kemudian membantu para kepala sekolah untuk mengimplementasi teknologi informasi dalam administrasi yang dilakukan di masing-masing sekolah. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan dan kita harus mengevaluasi terus pembelajaran kita, bagaimana mekanisme kita lakukan, kemudian konten learning-nya kita harus evaluasi, dan yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan assessment. Seperti yang saya bilang tadi bahwa mungkin Bapak Ibu akan heran melihat anak-anak Bapak Ibu itu pintar-pintar semua saat ini ya. Karena kita tidak bisa mengontrol ya, mereka mengerjakannya sendiri atau dengan orang tuanya, atau mereka tidak melakukan searching di internet. Nah, oleh karena itu evaluasinya harus dilakukan perubahan. Nah, yang paling penting ke depan ini ya, Bapak Ibu sebagai seorang guru tidak hanya memberikan knowledge kepada anak didik Bapak Ibu ya. Jadi memberikan pengetahuan saja tidak. Yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu mengajarkan mereka untuk menemukan sendiri pengetahuan itu. Jadi how to find the knowledge, dia bilang ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu menemukan pengetahuan itu. Ya, jadi itu yang harus diajarkan kepada anak-anak. Oke. Nah, ini adalah evaluation of technology ya, Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, anak-anak didik Bapak Ibu ya. Jadi para murid kita saat ini itu adalah digital native yang mereka sudah terbiasa dengan teknologi yang ada saat ini. Oleh karena itu konsep mereka tentang sekolah itu sudah berubah dengan apa yang kita pikirkan Bapak Ibu. Jadi mereka ingin konten-konten yang benar-benar sangat interaktif, kemudian memotivasi mereka untuk belajar konten tersebut. Nah, dan juga sangat terlambat kalau kita atau Bapak Ibu ingin mengembangkan konten-konten learning-nya sendiri ya. Seperti tadi ya, misalnya anggap saja saya ingin menjelaskan tata surya gitu ya. Kalau saya bikin kontennya sendiri mungkin akan lama gitu ya. Dan mungkin tidak jadi karena saya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan pertama ya coba kita searching di internet karena sumber belajar banyak sekali, dan kita sesuaikan apakah konten ini sesuai dengan kompetensi yang saya ingin sampaikan kepada anak didik saya tidak. Kalau sesuai ya kita bawa masuk ke kelas, kita bawa tampilkan di ruang virtual kepada anak-anak kita untuk mereka bisa mempelajari atau menyimak dengan baik. Nah, itu salah satu contoh. Sehingga kitalah yang harus beradaptasi dengan mereka. Kita harus mengikuti apa yang menjadi situasi yang kita hadapi. Sehingga pendidikan ini harus ada kodrat alam,
ada kodrat zaman gitu ya. Jadi kodrat zamannya sekarang ya perkembangan teknologi seperti ini ya kita harus mengikuti. Nah, evolusi teknologi ini mengubah cara orang belajar. Kemudian teknologi juga mendukung kebebasan dalam belajar. Jadi anak-anak bisa belajar dari mana saja, sehingga banyak sekali anak-anak berpikir kenapa saya harus ke sekolah gitu ya. Saya bisa belajar dari mana saja, sehingga mungkin saat ini banyak sekali homeschooling yang berkembang gitu ya. Jadi mereka tidak pergi ke sekolah formal, tetapi melakukan pembelajarannya di rumah gitu dengan mendatangkan guru. Kemudian setelah itu melakukan penyetaraan ya untuk legalitasnya. Dan juga banyak sekali hal ini disebabkan karena banyak terjadi bullying di sekolah gitu ya, yang menyebabkan anak-anak melakukan pembelajarannya di rumah atau homeschooling. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu semua. Nah, tetapi perlu juga Bapak Ibu pahami bahwa teknologi ini is not a silver bullet, dia bilang, bukan senjata segala-galanya, bisa menyelesaikan semua permasalahan, tidak. Teknologi is a just tool, jadi cuma alat mereka. Ya, yang paling penting itu adalah instructional design-nya. Bagaimana kita mendesain instruksionalnya sehingga materi-materi yang kita sampaikan ini bisa dipahami oleh anak-anak dengan cepat. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu saya tadi menyampaikan bahwa mungkin kalau kita mengembangkan sendiri kontennya agak terlambat gitu ya. Kita coba cari di internet. Kalau ada ya kita pakai. Kecuali konten-konten yang spesifik gitu ya. Misalnya terkait dengan anggap saja pelajaran bahasa daerah atau khususnya bahasa Bali gitu ya. Mungkin agak susah Bapak Ibu cari sumber belajar ya. Bapak Ibu bisa mengembangkan konten-kontennya sendiri, bekerja sama dengan teman-teman yang memiliki kemampuan di bidang itu. Nah, itu salah satu contoh. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu. Nah, saya bikin slide gitu ya, terkait dengan tata surya. Saya sampaikan kepada anak saya terkait dengan ini. Tata surya gitu ya. Saya ambil dari Wikipedia. Tata surya adalah kumpulan benda langit. Nah, ini slide saya. Saya kira kalau Bapak Ibu bandingkan gitu ya, slide saya ini terkait dengan tata surya gitu ya. Kalau misalnya nah, anggap saja saya membawa ini ke ruang kelas gitu ya. Jadi nah, ini sebuah video yang saya dapat di YouTube gitu ya. Kemudian saya share kepada anak-anak gitu ya, terkait dengan menjelajahi batasan semesta gitu ya. Nah, ini mereka menunjukkan secara animasi gitu ya, realitas yang ada di tata surya kita, di galaksi kita. Oke, nah itu kira-kira ya tampilan dari konten. Kira apa yang saya tampilkan tadi, video itu akan memberikan gambaran lebih baik kepada anak didik kita, kemudian mereka juga punya ketertarikan yang lebih besar, motivasi yang lebih besar untuk memahami konten itu. Saya kira itu yang diinginkan oleh anak didik kita. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya toolsnya sama gitu ya. Jadi saya menggunakan teknologi, saya searching di internet, kemudian saya dapatkan di Wikipedia, kemudian saya taruh di slide saya,
Kemudian cuma tidak menarik, ya. Ini dalam bentuk teks gitu ya, tekstual, walaupun ada gambarnya, tetapi gambarnya tidak bisa memberikan realitas dari pikiran abstrak saya gitu. Sehingga kalau saya tampilkan video, visualnya mungkin akan lebih terbayang anak-anak kita untuk mempelajari. Nah, itu salah satu contoh bagaimana teknologi itu bisa membantu kita untuk mentransfer materi kepada anak didik kita. Makanya sering disebut sebagai Bapak Ibu ini harus menguasai teknologi, harus menguasai pedagoginya, dan juga harus menguasai content knowledge-nya. Mereka sering disebut sebagai TPEC, Technology, Pedagogy, and Content Knowledge. Nah, ini harus kita kuasai untuk Bapak Ibu bisa menyampaikan materi dengan baik kepada peserta didik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian, saya sebenarnya tidak khawatir ya Bapak Ibu tentang konten yang di-deliver oleh internet teknologi ini ya. Jadi mungkin anak-anak Bapak Ibu peserta didik sekarang itu lebih banyak mengakses internet untuk mencari beberapa konten-konten yang mereka butuhkan. Tapi memang benar ya, beberapa konten ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Nah, itu peran kita sebagai orang tua, peran Bapak Ibu sebagai seorang guru bisa memberikan pemahaman kepada anak didik kita ya. Kalau saya di rumah, saya memiliki akun ya, kebetulan saya buat akun Google. Kemudian anak saya submit dia sebagai child gitu ya, yang harus kalau dia mengakses konten-konten tertentu dia harus lapor kepada saya, sehingga saya bisa izinkan. Dan saya pun setiap hari bisa mengecek anak saya ini mengakses URL apa saja. Nah, itu teknologi bisa membantu kita untuk mengontrol itu. Nah, di sini saya tulis I'm not worried about the content that delivered by internet technology, tetapi saya lebih khawatir kepada anak-anak yang mengakses atau yang menggunakan gadgetnya itu dalam waktu yang cukup lama, Bapak Ibu. Sehingga saat ini sering ada yang disebut sebagai social autism gitu ya. Bapak Ibu kalau ketemu peserta didik atau anak-anak Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu ajak ngomong, mereka responnya lama sekali. Kemudian kadang-kadang tidak berani menatap mata kita, kemudian tidak mau bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain, selalu menyendiri saja. Nah, itu salah satu contoh atau salah satu ciri sebenarnya bahwa yang bersangkutan menghadapi yang mereka sering sebut sebagai social autism. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita batasi. Jadi jangan sampai anak-anak itu addicted, kecanduan dengan teknologi. Nah, ini yang harus kita batasi. Bagaimana kita membatasi? Ya mungkin membatasi waktu mereka mengakses atau menggunakan atau berinteraksi dengan teknologi yang ada saat ini. Baik itu dengan handphonenya, baik itu dengan game, baik itu dengan segala perangkat yang mereka gunakan di rumah. Nah, itu yang harus kita kontrol. Bapak Ibu sebagai guru, Bapak Ibu sebagai orang tua yang harus mengontrol itu kepada anak didik, kepada anak-anak kita ya di rumah. Nah, ini karena anak-anak sudah berada di level seperti itu, nah sudah saatnya saya kira Bapak Ibu kita semua ya sebagai seorang guru juga harus mengupgrade diri. Ya, guru harus mampu memanfaatkan teknologi untuk menunjang proses belajar mengajar. Baik itu dengan internet, teknologi internet, kemudian mencoba untuk mengakses beberapa sumber-sumber belajar online, kemudian teknologi pendukung lainnya. Nah, kita yang harus mengupgrade diri. Nah, mudah-mudahan melalui PPG ini adalah salah satu cara. Tapi saya kira tidak cukup sampai di sini. Mungkin juga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan workshop yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Kemudian Bapak Ibu juga bisa meningkatkan kualifikasi akademik Bapak Ibu, misalnya ke jenjang yang lebih tinggi, S2, S3, dan kita terus belajar untuk kita bisa mengadopsi teknologi yang ada saat ini, untuk kita berusaha untuk belajar pedagogi yang semakin baik dan content knowledge yang semakin advance gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati ya, para peserta pendidikan profesi guru. Jadi proses belajar mengajar atau learning process yang kita lakukan ini tidak hanya terkait dengan transfer of knowledge, Bapak Ibu. Tidak hanya transfer pengetahuan saja. Tidak juga hanya transfer of skill, tidak hanya transfer keahlian saja. Dan juga tidak hanya transfer of technology. Tetapi yang paling penting dalam kegiatan proses belajar mengajar ini adalah transfer of value. Mentransfer nilai.
Nilai apa yang ditransfer kepada anak didik kita? Ya ada nilai sosial di situ, ada nilai kemanusiaan di situ, ada nilai edukasi di situ, dan lain sebagainya. Dan ini mungkin tidak semua bisa kita lakukan melalui pembelajaran secara daring. Karena transfer of value dominan mungkin dilakukan melalui interaksi yang kita lakukan secara langsung. Bapak Ibu, sebelum masa pandemi ini ya, kita semua pergi ke sekolah, kemudian ada interaksi antara murid dengan gurunya, kemudian mungkin saja ya para murid ini melihat, oh ini guru favorit saya, ini guru yang bisa membawakan materi dengan baik di dalam kelas. Nah itu saya kira itu terjadi pada saat Bapak Ibu berada di dalam kelas, ya berdiri di depan kelas menyampaikan materi, ya secara tidak sengaja sebenarnya anak-anak mencontoh Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sebagai seorang guru seperti yang saya bilang tadi, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini harus kita pegang ya. Ing harso sung tulodo, ing madio mangun korso, tuturi andayani. Nah, itu Bapak Ibu harus memberikan contoh kepada mereka, kemudian membangun semangat mereka dan juga memberikan motivasi kepada mereka sebagai anak didik kita. Nah, ini sebuah paradigma yang sering saya sampaikan ya. Ada namanya how to find the knowledge gitu ya. Bapak Ibu mulai dari ontologi gitu ya. Kalau kita mau menemukan pengetahuan misalnya melalui riset, kita selalu mulai dari problem, what gitu ya. Kemudian kita mencoba untuk how to solve the problem. Itu kalau hasilnya yang sering terjadi adalah method of research gitu, metodologi. Epistemologinya apa sih? Dan yang terakhir adalah aksiologinya, untuk apa gitu ya, untuk apa sih temuan-temuan saya ini gitu ya. Nah begitu juga sebaliknya, how to learn the knowledge ya, bagaimana kita belajar tentang pengetahuan gitu ya. Kita harus mulai dari belakang kalau menurut saya. Jadi harus kita mulai, ini untuk apa sih kita belajar tentang luas persegi panjang? Untuk apa sih kita belajar tentang luas segitiga? Untuk apa sih kita belajar tentang rumus Pitagoras misalnya? Nah, itu yang harus pertama kita sampaikan kepada peserta didik kita. Jadi how to learn the knowledge. Tidak mulai dari awal, ya, tidak kita baru masuk gitu ya. Anak-anak kita sekarang belajar tentang menghitung luas segitiga. Jadi Bapak Ibu mulai tulis luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Kemudian Bapak Ibu gambarkan segitiganya, ini alas, ini tinggi, ya. Bapak Ibu kasih contoh. Jika alasnya adalah 10, tingginya adalah 15, berapakah luas dari segitiga tersebut? Bapak Ibu jawab, kemudian Bapak Ibu kasih soal. Tolong kerjakan ya. Bapak Ibu gambarkan segitiganya, alasnya berapa, tingginya berapa. Kemudian anak-anak mengerjakan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah kenapa sih luas segitiga itu setengah alas kali tinggi gitu ya? Kenapa sih luas persegi panjang itu panjang kali lebar? Nah, mungkin tidak banyak anak-anak kita bisa mengetahui itu. Nah, seharusnya itu yang pertama kita sampaikan. Jadi, tujuannya kita belajar tentang luas segitiga, luas persegi panjang ini untuk apa gitu ya? Dalam kehidupan nyata untuk apa sih gitu? Nah, itu yang harus disampaikan. Sehingga anak-anak terbayang gitu ya. Jadi kita selalu membawa mereka ke ke konteksnya gitu ya, ke konteksnya. Jadi untuk apa? Kemudian baru kita perlahan ya untuk menghitung luas itu seperti ini. Tidak boleh Bapak Ibu mulai dari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, tidak boleh. Kita harus mulai bagaimana bisa mereka menemukan sendiri pengetahuan itu untuk menghitung luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, dan lain sebagainya. Saya kira Bapak Ibu lebih tahu daripada saya terkait dengan pedagogi, terkait dengan content knowledge yang Bapak Ibu ajarkan saat ini. Nah, kemudian saya sedikit menyampaikan perspektif terkait dengan pendidikan profesi guru itu sendiri, bahwa dimulai dari SGB ya dulu namanya, Sekolah Guru B gitu ya. Kemudian ada SGA, Sekolah Guru A, dan SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Sampai saat ini itu ada sistem seperti saat ini ya, PPG ya. Jadi S1 dengan sertifikat pendidik, kemudian sertifikasi, kemudian pendidikan profesi guru. Nah, ini juga perkembangan kelembagaan juga berjalan gitu ya. Yang dulu
kalau namanya PTPG gitu, Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi Pendidikan Guru ya, yang pertama kali di UPI, di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian menjadi IKIP, kemudian diberikan wider mandate sehingga menjadi universitas, seperti salah satu di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah ini dulunya juga dari STKIP, kemudian IKIP menjadi universitas. Nah itu sedikit histori dari pendidikan profesi guru, dan ini adalah beberapa perbandingan kelulusan ya, UP, UKM, PPG ya, dari periode ke periode ya sampai tahun 2020. Bapak Ibu bisa melihat persentase kelulusan terkait dengan UP, UKM, PPG ya. Di sini ada Daljab, kemudian ada PPGT, kemudian ada Prajab subsidi gitu ya. Berikutnya adalah SM3T. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bahwa Prajab subsidi ini lumayan ya, memiliki persentase yang cukup tinggi. Kenapa? Karena pada saat itu rekrutmen dilakukan, banyak orang-orang berkualitas atau anak-anak yang berkualitas secara sosial ekonomi tidak mampu, tetapi karena disubsidi mereka bisa mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, itu mungkin salah satu indikator atau aspek yang menyebabkan jumlah persentasenya cukup tinggi. Selain itu juga SM3T di tahun 2019 juga memberikan persentase yang cukup tinggi kelulusannya. Oke, nah selanjutnya adalah terkait dengan profil guru profesional Bapak Ibu ya. Seperti saya bilang tadi bahwa Bapak Ibu ini diharapkan bisa menjadi guru profesional melalui pendidikan profesi guru, dan seringkali disampaikan bahwa PPG ini adalah benteng terakhir ya untuk kita bisa mencetak guru-guru unggul. Nah, apa yang dimaksud dengan guru unggul seperti yang saya bilang tadi, bahwa Bapak Ibu tidak berhenti belajar ya. Ya, jadi long life education, kemudian Bapak Ibu tidak berhenti untuk selalu mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, dan Bapak Ibu tidak selalu berhenti untuk saling berbagi dengan teman-teman yang lain ya. Di dalam kegiatan PPG ini juga saya kira Bapak Ibu harus saling sharing dengan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi tidak mungkin kita akan bekerja sendiri, tidak mungkin Bapak Ibu akan lulus sendiri-sendiri gitu ya. Saya berharap bahwa semua peserta PPG dalam angkatan pertama ini bisa lulus 100%. Oleh karena itu Bapak Ibu harus berusaha seoptimal mungkin, harus mengikuti kegiatan dengan baik, kemudian jaga kesehatan, sehingga Bapak Ibu bisa hadir di setiap kegiatan ya. Jadi jangan sampai sakit dan lain sebagainya. Nah, ke depan ini dunia kita ini yang sering mereka sebut sebagai VUCA Bapak Ibu ya. Jadi kenapa mereka sebut sebagai VUCA? Karena 5, 10 atau 20 tahun ke depan ini dunia ini akan banyak berubah. Jadi mereka sebut sebagai volatility itu ya. Jadi ada perubahan yang secara cepat, kemudian tidak terkira, kemudian uncertainty, tidak pasti perubahannya. Mungkin salah satu pandemi ini tidak ada orang yang memprediksi akan terjadi dan semua terjadi perubahan ya dalam aspek berbagai hal ya, aspek pendidikan, sosial ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Dan Bali saat ini adalah provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi paling anjlok, yaitu minus 12% gitu ya. Jadi karena kami benar-benar menggantungkan terhadap pariwisata, hampir 70-80% ya penduduk di Bali ini. Nah itu yang terjadi. Kemudian berikutnya adalah complexity. Bapak Ibu, anak-anak kita ke depan ini akan menghadapi banyak problem-problem yang kompleks. Sehingga mereka harus kita ajarkan untuk bagaimana mereka bisa menyelesaikan problem-problem itu dengan sistematis, kemudian dengan baik, kemudian dengan solusi yang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah ambiguity. Jadi ambigu itu adalah setiap orang berpikir yang beda-beda ya. Jadi memiliki persepsi yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai seorang guru ya, kita harus memberikan bekal kepada anak-anak kita yang mereka sering sebut sebagai partnership 21st century education. Apa itu skill yang harus dimiliki oleh murid-murid kita? Yang pertama adalah collaboration. Dia bisa berkolaborasi dengan teman-temannya sebagai tim. Kemudian communication, mereka bisa berkomunikasi dengan baik pada teman-teman.
kemudian memiliki skill critical thinking, berpikir kritis, kemudian memiliki skill creativity ya, mereka berpikir kreatif. Nah, itu yang harus kita berikan. Jadi kemudian ditambah compassion. Compassion itu selalu bertindak dengan hati yang tulus gitu ya. Hati yang hidup kalau Pak Rektor kami sering sampaikan. Jadi Bapak Ibu, murid-murid pun harus melakukan kegiatannya dengan benar-benar tulus, benar-benar senang. Dan yang keenam adalah computational thinking. Computational thinking ini adalah bagaimana sebenarnya mengajarkan anak-anak untuk berpikir sistematik, berpikir prosedural gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi problem-problem yang akan dihadapi oleh anak-anak kita ini sangat beragam dan sangat kompleks. Sehingga kita harus berikan mereka bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan sistematis, dengan prosedural. Dan ini harus ditanamkan mulai anak-anak Bapak Ibu. Nanti di slide berikutnya saya akan memberikan contoh apa yang dimaksud dengan computational thinking. Nah, 21st century education ini, skill, itu diadopsi oleh kementerian kita yang mereka wujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Apa profil pelajar Indonesia? Itu yang mereka sebut sebagai profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah memiliki jiwa gotong royong. Jadi mungkin sama dengan collaboration lah. Ada communication di situ. Kemudian berkebinekaan global. Karena kita ini memiliki kekayaan. Kekayaan kita ini adalah keberagaman kita. Keberagaman budaya, keberagaman bahasa, keberagaman adat istiadat itu adalah kekayaan kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu harus kita bina, harus kita bangun bersama-sama. Kemudian bernalar kritis ya, mungkin ini adalah critical thinking. Kemudian mampu mandiri, kreatif dan berakhlak mulia. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, sebelum kita bisa menanamkan kepada anak-anak kita, kita harus bekali diri sendiri. Bapak Ibu harus membekali diri Bapak Ibu sendiri untuk bisa memiliki skill ini. How to collaborate with others gitu ya. Bagaimana kita berkolaborasi dengan yang lain. Bagaimana kita memiliki communication skill yang baik ya. Respect to others gitu ya. Bisa menghargai pendapat orang lain gitu ya. Kemudian bisa juga menyampaikan pendapat dengan baik. Nah, itu communication skill atau good interpersonal skill. Nah, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita miliki terlebih dahulu sehingga kita bisa nanti menyampaikan atau menanamkan kepada anak-anak kita. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri dulu, Bapak Ibu semua. Nah, ini yang saya bilang Bapak Ibu, terutama para guru di sekolah dasar, para guru di pendidikan anak usia dini ya. Jadi gambar ini mungkin mengajarkan anak-anak mengenal pola, mengenal pattern gitu ya. Oh, ada persegi panjang, ada segitiga, mereka menumpuk pada tempat yang sama. Kemudian gambar ini mengajarkan anak-anak untuk menyusun balok dari yang besar ke kecil. Nah, sebenarnya mereka mengajarkan konsep tentang urutan gitu ya. Atau kalau dalam bidang saya disebut dengan sorting. Bagaimana mereka bisa mengurutkan dari yang besar ke kecil atau dari sebaliknya dari kecil yang ke besar gitu ya. Nah, ini dilakukan. Begitu juga kalau Bapak Ibu pernah main balok yang mereka sering sebut sebagai Uno stacker gitu ya. Jadi balok disusun, kemudian kita mengambil satu-satu tetapi tidak ada yang jatuh. Bagi yang menjatuhkan ya itu kalah gitu ya. Sebenarnya di sini kita melatih ya motorik anak-anak, kemudian kesabaran anak-anak, kemudian berpikir taktisnya atau strategiknya, critical thinking ada di sini yang balok mana sih yang saya harus ambil sehingga tumpukan balok ini tidak jatuh dan lain sebagainya. Nah, ini adalah konsep-konsep yang ditanamkan kepada anak-anak sebenarnya untuk membangun computational thinking mereka, untuk membangun analytical thinking mereka, untuk membangun kesabaran mereka, dan lain sebagainya. Banyak sekali hal yang bisa dipelajari di sini. Nah, ini yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita mencoba untuk memilih metode pembelajaran apa sih yang harus kita berikan kepada anak didik kita. Kemudian konten-konten yang harus kita sampaikan kepada mereka. Nah, itu salah satu contoh. Oke, ini adalah profil guru profesional ya. Jadi
ada, kalau kita melihat undang-undang guru dan dosen gitu ya, ada pedagogi, kemudian ada profesional, ada aspek kepribadian, ada aspek sosial. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, jadi melalui pendidikan profesi guru ini, Bapak Ibu akan meningkatkan levelnya dari level 6 ke level 7 kalau di KKNI kita, di kualifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia kita. Nah, ini dari level 6 ke level 7. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu diharapkan gitu ya. Jadi profil lulusan program studi PPG, jadi kalau di program studi itu kurikulumnya harus memiliki profil lulusan. Karena dari profil lulusan inilah kita menyusun kira-kira capaian pembelajarannya seperti apa, sehingga bahan ajar apa saja yang akan kita berikan. Nah, Bapak Ibu diharapkan menjadi guru profesional yang menguasai materi ajar, berkarakter, berkepribadian Indonesia, menginspirasi, dan menjadi teladan. Jadi seperti profil pelajar Pancasila lah. Memiliki penampilan memesona gitu ya, bukan mempesona. Memesona. Jadi memesona itu mungkin artinya bahwa Bapak Ibu di depan kelas itu harus benar-benar percaya diri. Kemudian untuk kita bisa percaya diri di depan kelas, kita harus menguasai content knowledge kita dengan baik. Kita harus menguasai teknologi yang akan kita gunakan untuk membantu menyampaikan materi itu kepada anak didik kita, dan kita tampil di depan secara fisik bersih gitu ya. Mandilah, kemudian rambutnya disisirlah gitu ya. Jadi kalau ada guru yang baru bangun tidur langsung ke sekolah gitu, mungkin anak-anak juga bingung melihatnya, ini guru ini kok enggak mandi ke sekolah dan lain sebagainya. Jadi kita tampil bersih karena Bapak Ibu harus memberikan teladan, memberikan contoh kepada anak didik kita. Berwibawa, tegas, ikhlas, serta disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik, sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. Nah, itu kompetensi 21st century education yang ingin ditanamkan kepada Bapak Ibu sebagai guru yang nantinya akan menanamkan kepada peserta didik atau kepada para murid-murid kita. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan tadi ya, ini harus terus menjadi menjadi acuan Bapak Ibu ya terkait dengan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau kita melihat lebih detail tentang profil guru masa depan ini ya, mereka bisa bagi jadi 7 gitu ya. Jadi ada mampu melaksanakan tugas bla bla bla, kemudian pembelajaran berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill, kemudian berorientasi masa depan. Bapak Ibu diminta untuk menguasai advance material yang konten-konten yang yang memiliki tingkat kesulitan yang terus berkembang, yang tinggi gitu ya, secara bermakna, sehingga dapat menjelaskan aspek, nah seperti yang saya bilang tadi, ada what, ontologinya, kemudian ada epistemologinya, why, ya. Kemudian ada aspek aksiologi, yaitu what for, gitu. Untuk apa sih ya, penerapannya untuk apa sih gitu, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa kalau Bapak Ibu mengajarkan sesuatu, kita mulai dari what for gitu ya, untuk apa kita belajar ini gitu, biar anak-anak bisa tahu semua dulu. Nah, baru kita cari bagaimana cara saya mengajarkan kepada mereka. Nah, baru kita mulai dengan binatangnya, dengan kontennya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu harus menguasai technological, pedagogical, dan content knowledge dengan baik dan pendekatan lain yang relevan. Saya kira itu kira-kira. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian mampu mengevaluasi masukan, proses, hasil pembelajaran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional, baik itu melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Nah, itulah karakteristik guru unggul Bapak Ibu. Nah, saya mohon kepada Bapak Ibu semua ya, mari kita bersama-sama perbaiki pendidikan Indonesia dengan kita berusaha untuk menjadi guru yang sebaik-baiknya.
ya, tidak berhenti belajar, tidak berhenti mengevaluasi diri, kemudian selalu berbagi, selalu berinovasi dan lain sebagainya. Nah, itu harapan ke depan sebagai profil guru masa depan. Nah, saya kira seperti itu, Pak Ibu. Nah, saya mengambil dari internet, Bapak Ibu. Jadi banyak orang yang menyampaikan bahwa di Finlandia itu gajinya besar seorang guru. Nah, ini mereka mereka sangkal gitu ya, bahwa di Finlandia ini rata-rata penghasilan seorang primary teacher, dia bilang in Finland the average salary for primary teacher with 15 years experience is about 37.500 US dollar. Kalau di Amerika sekitar 45.225 dolar. Nah, ini kalau dibandingkan kalau di Finland itu seorang dokter, dia bilang general practitioner earn around $70,000 per year. Jadi less than half of what doctor earn in the United States. Jadi di Finland ini juga kalau gaji dokternya ya 70.000, itu mungkin kurang dari setengah dari gaji dokter di Amerika. Tetapi apa yang menyebabkan pendidikan di Finlandia ini maju? Itu bukan salary seorang gurunya, tetapi saya yakin bahwa salary seorang gurunya sudah mencukupi untuk menjalani mereka hidup gitu ya. Jadi saya berharap juga di Indonesia para guru ini diperhatikan, sehingga para guru ini tidak menjadikan profesi gurunya sebagai sambilan, sehingga mereka punya pekerjaan utama yang lain. Tetapi kita harus bisa benar-benar memikirkan bahwa pemerintah benar-benar memikirkan salary seorang guru di Indonesia ini yang benar-benar bisa memberikan kesejahteraan kepada para guru, sehingga benar-benar guru ini benar-benar bisa mengabdikan 100% dirinya kepada pendidikan. Nah, itu yang harus terus dipikirkan oleh pemerintah, dan saya kira itu terus menjadi wacana setiap pertemuan. Nah, apa yang menyebabkan mereka pendidikannya maju ya bukan karena salary, tetapi mereka mencoba untuk menyusun kurikulumnya. Jadi having a curriculum that is more closely aligned with the PISA gitu ya. Di Finland ini salah satu yang kalau ranking PISA-nya itu berada di top 3 mungkin ya. Jadi program International Student Assessment. Jadi setiap tahun mereka melakukan evaluasi terhadap anak-anak kelas 3 SMP. Baik itu terkait dengan literasi, baik itu terkait dengan numerical. Nah, ini yang Indonesia selalu berada di 3 terbawah gitu ya. Jadi ini yang benar-benar sedang digarap oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kita bisa meningkatkan ranking PISA kita. Nah, oleh karena itu mereka muncul namanya Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan guru penggerak pasti diberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan literasi, terkait dengan numerik untuk bisa disampaikan kepada anak didiknya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Oke, model PPG yang ada saat ini yang terjadi adalah bahwa pendidikan akademik dan pendidikan profesi ini masih terpisah gitu ya. Harapan ke depan ini kita bisa pemerintah berkeinginan bahwa ini terintegrasi. Seperti apa yang terjadi di pendidikan kedokteran. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ya dulu dari S1 PGSD, mungkin saja sebagian besar dari Universitas Pendidikan Ganesha, S1 PGSD, kemudian setelah itu langsung lanjut ke pendidikan profesi gurunya dan memiliki license untuk menjadi guru. Nah, tetapi banyak kebijakan yang harus dirubah Bapak Ibu ya. Jadi seharusnya kalau ini terintegrasi antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi, dan sekolah ini harus menjadi ikatan dinas gitu. Jadi Bapak Ibu yang lulus untuk menjadi mahasiswa S1 PGSD itu nanti kalau lulus sampai ke pendidikan profesinya ya memiliki license untuk menjadi seorang guru. Harus diangkat menjadi seorang guru. Nah, ini dampak iringannya banyak sekali terkait dengan pendanaan di universitas dan lain sebagainya. Nah, ini harapan yang ada di depan. Nah, apalagi dengan konsep kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang ada saat ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu guru yang nanti setelah selesai kegiatan PPG ini, ya seperti apa yang ada di gambar ini,
Ini guru profesional di sekolah. Jadi kami berharap bahwa Bapak Ibu ini menjadi guru yang profesional di sekolahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu harus tetap melakukan continue professional development, ya, terus mengembangkan diri. Kemudian sudah barang tentu bahwa kultur organisasi atau kultur sekolah akan berpengaruh terhadap kinerja Bapak Ibu, ya. Tetapi saya berharap seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu harus tetap menjaga motivasi Bapak Ibu, harus tetap menjaga performance Bapak Ibu yang Bapak Ibu tunjukkan dalam pendidikan profesi guru ini pada saat Bapak Ibu nanti sudah kembali ke sekolah masing-masing. Nah, saya kira itu. Oke, saya tidak jelaskan. Nah, ini juga sama, sehingga ke depan ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ya, wacana atau pemikiran-pemikiran terkait dengan sekolah kedinasan, kemudian PPG berasrama yang sebenarnya sudah kita lakukan karena pandemi, ya, kita tidak bisa melakukan, kemudian PPG yang berbasis kompetensi, kemudian need assessment, distribusi berbasis digital, dan lain sebagainya. Itu beberapa pendekatan, dan sudah pasti bahwa beberapa perubahan yang akan dilakukan ini akan berdampak terhadap penataan regulasi dan yang berdampak terhadap bagaimana kita merevitalisasi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Salah satunya adalah Undiksa. Nah, dan juga masih ada beberapa universitas yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, saya berharap bahwa seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu para guru di SD, SMP, saya kira Bapak Ibu harus menekankan kepada skill dan attitude-nya, tidak pada knowledge-nya, ya. Yang harusnya yang kita lakukan seperti ini, ya. Jadi Bapak Ibu bertugas atau memiliki peran yang sangat penting untuk membangun karakter anak didik Bapak Ibu, ya. Seperti analogi tumbuhan yang saya sampaikan pada arahan saya. Sehingga kami di perguruan tinggi akan memberikan knowledge, akan menyiram-nyiram tumbuhan itu untuk mereka bisa tumbuh dengan baik, ya. Nah, jadi dan satu lagi yang saya tekankan pada Bapak Ibu bahwa kita ini tidak hanya menghasilkan anak-anak yang berkompeten, tetapi kita ingin menghasilkan anak-anak yang memiliki kompetensi dan juga memiliki karakter dan akhlak yang mulia. Nah, saya kira itu Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan tutup materi ini, ya, dengan kutipan Ki Hajar Dewantara, ya. Beliau menyampaikan, Bapak Ibu, jadi saya mohon ini bisa menjadi terus terbayang dalam benak kita, bahwa bebas, kita sebagai seorang guru harus bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati sang anak, dia bilang. Tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba kepada sang anak. Nah, saya berharap kita semua, ya, sebagai seorang guru bisa menghayati, bisa mengimplementasi, ya, pemikiran beliau terkait dengan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Selamat siang, mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan. Terima kasih kesempatannya untuk saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bernilai guna buat Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.